Pak, kita akan ini ya, karena ini channel edukasi juga ya. At least ada STEBI kan, jadi pendidikan. Saya di sini pengen ngalor ngidul tentang startup, Pak. Iya. Ini lagi istilah startup sama betul. inkubator ini lagi. Inkubator di sini juga kan lagi fase perjuangan. Iya. Nah, bicara startup mungkin kita di beberapa berita mungkin kita pernah disuguhkan ada bubble brush, PHK, investor dan sebagainya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, menurut Bapak startup itu apa sih, Pak? Oh gitu ya. Iya. Apa ya? Karena ada korelasinya nih, misalnya gini, Bapak udah melalang buana di ekonomi global kan gitu, ada Korea dan sebagainya. Tapi anak mudanya kan agak pesimis tentang ini, tentang apa pabrik, bikin PT, bikin apa. Tapi kiranya mungkin startup tuh lebih possible lah buat anak-anak muda. Makanya kita akan memperdalam itu mungkin Pak, saya juga pengen belajar. Oke. Jadi gini ya, kalau dulu ini pemahaman pribadi saya, yang namanya startup itu kan merintis, perusahaan, memulai, start ya. Jadi persepsi orang di zaman dulu tentang perusahaan startup adalah perusahaan yang baru merintis. Tetapi sepengetahuan yang saya dapatkan dari beberapa sumber, ternyata startup itu bukan hanya perusahaan yang baru merintis, tetapi ada unsur inovasi teknologi di situ yang digunakan untuk menjalankan bisnis utamanya. Nah, ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, contohnya begini, kalau dulu orang mau belanja kan harus datang ke pasar, bawa tas, jinjingan, dia datang ke ini. Sekarang kan udah nggak perlu lagi, dia tinggal buka aplikasi, maunya ini sekian kilo, harganya sekian, udah jelas, 2 jam datang, Mbak. Nah, inilah yang pergeseran tafsiran tentang startup ada di situ. Nah, jadi akhirnya timbul dua istilah. Yang satu perusahaan konvensional, yang satu adalah perusahaan bisnis startup. Nah, yang konvensional seperti apa? Yang startup seperti apa? Itu ada 3 poin pembeda di antara dua perusahaan tadi. Apa yang poin yang pertama adalah masalah tujuan dari bisnisnya, penggunaan dananya. Jadi tujuan dari perusahaan konvensional itu dia berupaya membangun perusahaan bagaimana secepat-cepatnya dapatin profit, sehingga profit itu bisa langsung dia nikmati sebagai privo atau dividen, dan sisanya dia kembangin untuk ekspansi. Itu di startup atau di konvensional. Dividen ya. Tapi kalau di startup dia justru menginvestasikan modalnya itu lebih pada pengembangan terus, inovasi terus, sehingga dia bisa menikmatinya nanti. Manakala dia sudah mencapai tingkat tertentu di level startup. Yang apa? Unicorn. Seperti itu. Itu dari yang tujuan dari perusahaannya. Yang kedua dari pendanaannya. Ini yang membedakan antara konvensional dengan startup. Pendanaan dari perusahaan konvensional itu adalah dari pemilik. Pemilik langsung dia sendiri yang ngelola. Terus kemudian dapat untung dia sendiri yang nikmati, gitu kan. Nah, kalau di startup enggak. Kalau di startup itu modal itu dari investor yang lebih terkenal dengan istilah angel investor malaikat. Nah, si pencetus bisnis siapa? Nah, dialah pelaksananya, si pencetus idenya. Nah, kenapa si angel investor ini mau membiayai? Karena dia melihat ini ide bagus. Nah, ini ada cerita nih. Waktu saya pernah beberapa lama di Kudus, kota di Jawa Tengah, itu saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa, gitu ya.
waktu salah satu ojol, bukan ojol, apa? Iya benar ya, ojek online. Iya. Itu mulai booming. Indonesia ya? Di Indonesia. Itu ada salah satu pencetus. Datang ke salah satu pengusaha besar lah ya. Nih saya punya ide ini. Tapi mungkin karena tidak sesuai dengan passionnya, akhirnya kurang diminati, dan sama si orang punya ide ini dibawa ke luar negeri di Malaysia. Kalau nggak salah di Malaysia. Pokoknya decline lah ya. Di sana dibiayain. Sekarang tahu sendiri kalau mau pergi kemana tinggal pesen lewat. Sekarang udah dekakon bukan unicorn lagi. Iya kayak gitu. Nah, jadi di situ si pencetus ide ini hanya menjalankan, ya, dan diberikan leluasan penuh untuk mengelola. Si angel investor ini hanya sebagai penyupport dana aja dan pemegang saham terbesar. Nah, dan istilahnya dia tidak mengotak-atik intervensi proses di operasionalnya. Dia. Tiga apa tuh? Nah, yang ketiga struktur organisasinya. Oh, beda juga. Nah, sebetulnya bukan soal strukturnya sama. Yang membedakan adalah tata kelola struktur organisasi. Gimana tuh, Pak? Kalau di perusahaan konvensional, ruhnya itu ada di stylingnya bos yang punya duit. Ya kan? Jadi kalau bosnya tanda kutip medit, ya dia strict untuk pengeluaran uang kan. Karena kapital modal juga dia. Iya, dan dia juga pasti mengharapkan uangnya kembali, kan gitu, jangan sampai loss. Nah, tapi kalau di perusahaan startup itu struktur organisasinya luas, mobile, terus berkembang. Jadi mungkin setiap hari atau setiap minggu berubah terus tuh. Ini setuju, Pak. Saya boleh cerita nih. Saya 1 tahun sampai 2 tahun kurang saya di startup lah ya, pendidikan Pak ya. Banyak kan pendidikan kalian tebak aja. Itu keputusan atau kebijakan bos hari Senin. Kita udah planning tuh untuk kita eksekusi. Hari Selasanya B, Pak. Iya, betul. Karena kalau tidak seperti itu, dia akan inovasi lagi. Tergila karena inovasi tadi yang jadi kunci dasarnya. Setuju juga karena itu cocok atau suitable untuk anak muda secara paradigma atau apa ya, anak muda yang seperti apa dulu. Kalau anak mudanya yang pemalas, dia malas berpikir, ya sudah, dia nggak akan kepake gitu. Dia lebih cocok udah urusan konvensional aja. Karena gini, terus terang aja ya, unicorn perusahaan startup ini, bisnis startup ini memang dibutuhkan orang-orang tanda kutip gila. Orang-orang gila, orang-orang yang banyak ide, yang nggak kepikiran sama orang lain. Tiba-tiba seperti ini ada kayak gitu kan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu ada sebagian yang sudah memahami itu, apalagi mereka-mereka yang berasal dari Gen B atau Gen X, yang orang tuanya sudah secara materi mapan. Kerjaan mereka cuma nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol segala macem, dapat bisnis. Kayak gitu kan. Beda dengan pemuda-pemuda atau anak-anak yang orang tuanya memang secara ekonomi ngepas, jarang dia datang ke kafe, itu pun sekali-kali aja. Baru dia bisa nemuin informasi itu. Dia kalau punya uang paling saya bikin kafe kayak gini aja, konvensional akhirnya kan gitu. Ini bicara ini Pak, mungkin kita melihat you name it lah, we name it, founder dan co-founder beberapa startup Indonesia itu kayak sangat minim. Mungkin ada Bukalapak, ini nggak apa-apa ya Pak. Bukalapak itu dari ITB, dari Indonesia. Tapi selain itu biasanya dari kampus Ivy League, kalau nggak Harvard, Columbia dan sebagainya. Leiden. Nah, kan ada bahasa anak muda insecure, Pak. Nah, kira-kira gimana Pak tanggapan Bapak? Ya begini ya, setiap
ini kan sebetulnya pergeseran apa istilahnya kebiasaan, pergeseran apa istilahnya situasi. Dulu mungkin oleh pendahulu kita gak kepikiran nih akan ada kayak begini. Tapi ternyata justru seperti ini terjadi tahun ini, apalagi dibarengin sama pandemi gitu ya. Ini kan pandemi ini salah satu apa satu momen kalau dibilang kendaraan yang membuat startup jadi lebih cepat gitu. Tahun 2021 kemarin itu ada sekitar 2.229 perusahaan startup yang terdaftar di Indonesia. Di Indonesia aja. Dari industri apa Pak? Itu ada yang dari pelayanan, dari marketing, tapi kebanyakan dari marketing sama dari pelayanan. Video game juga mulai nih main di bisnis startup. Makanya sekarang sampai ada, kalau pernah dengar kemarin SEA Games kemarin di Vietnam itu ada cabang olahraga e-sport. Nah itu kan salah satu cikal produk dari perusahaan startup gitu kan. Nah terus sekarang ada klub sepak bola Liga 1 di Indonesia itu dia latar belakangnya punya bisnis e-sport dan dia bisa merekrut pemain-pemain bagus. Nah jadi memang ini kayaknya nggak masuk di akal gitu. Nah kalau dilihat dari kondisi ini, memang orang Indonesia yang memiliki kapital atau modal besar, dia sangat sulit untuk bukan sangat sulit sih sebetulnya, perlu pertimbangan matang untuk menginvestasikan uangnya ke bisnis startup. Lebih berpikir lebih banyak. Tapi kalau orang di luar negeri mungkin karena dia kapitalis ya, lulusan Harvard, punya uang sedikit, berani dia ngambil. Nah, setelah itu dia mulai dia berpikir ke depannya inovasi-inovasi baru. Jadi dia banyak perusahaan yang unicorn itu, kalau saya lihat, saya belum pernah dengar perusahaan-perusahaan yang bisnisnya dari startup itu masuk ke bursa gitu. Karena bursa itu GoTo udah masuk Pak? Ya, tapi kayaknya ada strategi khusus kalau masuk ke situ. Tapi kalau dari sisi finansial kayaknya nggak perlu deh kayaknya gitu kalau menurut saya pribadi. Karena dia udah tadi angel investor lagi. Betul. Angel investor buat apa digabungin sama dari bursa gitu kan. GoTo IPO, si Bukalapak juga IPO. Ya, karena memang ada kondisi khusus lah. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kenapa dia begitu kan gitu kan. Nah, di startup ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatan pertama itu namanya krokers atau kecoa. Dia perusahaan baru nih, tapi dia semangat dan pengembangannya benar-benar lagi menggebu-gebu, mempertahankannya supaya enggak survive. Namanya kecoa kan filosofinya di mana aja. Nah yang kedua kan poni itu lebih kepada mulai pada ketahanan. Kemudian yang ketiganya ada centaur ya. Nah baru ke unicorn. Nah unicorn ini yang sudah punya investasi sekitar 1 miliar US dollar. Valuasi ya? Itu sekitar 14 triliunan lah. Udah lumayan banyak di Indonesia. Ya. Terus kemudian di atasnya ada dekakorn. Nah, di atas dekakorn ada hektakorn. Jadi kalau sudah hektakorn tuh ya udah global kan. Hektakorn apa Pak contohnya Pak? Di Amerika ada mungkin? Wah banyak Pak di Amerika. Amazon gitu dah? Termasuk Amazon. Bezos nonton kan? Alibaba ya kan. Terus kemudian Microsoft ya. Itu kan udah termasuk salah satu yang hektakorn yang kategorinya ke situ. Nah, jadi memang ada satu manfaat atau istilahnya ya, keuntungan yang diambil oleh masyarakat
dari keberadaan bisnis startup ini. Karena apa? Ada beberapa pekerjaan yang dimudahkan. Betul, setuju. Yang dimudahkan. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi capek-capek, becek-becekan ke pasar tradisional atau datang ke supermarket cari barang, nggak perlu, udah tinggal buka aplikasi beres. Karena tadi tujuan tadi tuh ya, bedanya tujuannya begitu. Jadi solusi. Uh-huh. Lalu gini Pak, kita bicara makro sedikit ya. Di Indonesia apa masih ada potensi untuk membangun startup ya? Kira-kira secara ekonomi global di Indonesia ya? Kira-kira. Yang namanya startup potensinya besar. Ada aja ya. Walaupun kan tadi udah berapa ribu tuh. Tapi kan sekarang begini, berbisnis itu kan yang dilihat adalah pasar. Pasar ini yang kita lihat adalah siapa sih yang ada di dalam pasar itu. Kan ada konsumen, ada produsen. Konsumen punya karakter perilaku yang berbeda-beda. Iya sih benar. Ya kan, misalkan contoh kalau dulu saya belajar tentang marketing, bukunya Philip Kotler ya. Philip Kotler. Jadi kita untuk tahu dan memetakan pasar itu harus paham dulu perilaku konsumen. Behavior ya? Ya, perilaku konsumen. Jadi baru setelah kita tahu perilaku konsumennya, kita bisa tahu pasarnya ada di mana. Nah, setelah pasarnya ada di mana, kita bisa create produk apa yang cocok sama pasar itu. Bukan dari produk dulu ya. Karena kadang-kadang terbalik. Produk dulu. Jadi misalnya kan contoh gini. Lagi booming apa? Orang Indonesia tuh gegeran kalau orang sudah bilang latahan. Lagi rame ini, semuanya ikut coba. Pak, jadi lihat di kota-kota yang pinggir metropolitan, Kerawang, Cikarang, Bogor, Bekasi, coba lihat. Itu banyak sekali tumbuh kafe-kafe seperti jamur di musim hujan. Mereka konvensional, bukan startup. Jadi itu ada waktunya. Pada saat waktu tertentu dia akan mengalami situasi yang sulit kalau dia tidak berinovasi. Ya. Nah, waktu ini yang nantinya berpengaruh kepada tingkat kejenuhan. Baik itu kejenuhan produsen maupun kejenuhannya si konsumen sendiri. Ini kalau sudah sampai ke titik jenuh ini, kalau dia tidak bisa membalikannya, itu sulit untuk mengembalikan kepada performa awalnya. Awalnya pasti untung nih gede. Apalagi lagi musim. Udahlah. Apalagi orang Indonesia gegeran gitu lagi. Kalau di luar negeri gitu juga sih, Pak. Kalau di luar negeri semuanya yang setahu saya dulu pernah ke Korea beberapa bulan. Jadi saya ngelihat kalau orang Korea mau berbisnis itu, dia mikir dulu nih, produk apa nih yang mau, servis apa, jasa apa yang mau dia lihat. Dia lihat dulu pasarnya. Lihat dulu pasar ya, penting. Kita produknya dulu ya. Iya, kalau kita terbalik. Clothingan lagi ramai. Ramai semua kayak gitu. Nah, kalau di sana enggak. Mereka lebih pemahaman bisnisnya lebih bagus. Nah, kayak misalkan gini. Ini istilahnya sedikit bisa jadi masukan buat mahasiswa ekonomi ya. Kalau di marketing itu ada istilah sarang kosong. Sarang kosong itu adalah pribadi yang dianggap masih lajang. Jadi masih belum punya pasangan, masih lajang. Nah, perilaku orang yang kayak gini apa sih? Yang jadi kebiasaannya. Pasti orang ini lebih cari fashion. Ngopi ya kan, gaya hidup. Nah, terus kemudian kosmetik kalau perempuan, lifestyle. Nah, berapa banyak orang ini? Data. Berapa banyak orang ini? Dan populasinya tersebar di mana? Misalkan di daerah A. Berarti kalau kita mau berbisnis di situ, ya kita jualan fashion lah. Ya kan? Jualan baju kayak atau apa kayak yang fashionable gitu. Pasti laku. Gitu. Nah, jangan lupa juga ada yang beli gitu kan. Daya beli dilihatnya dari mana? Tingkat pendapatan per kapita wilayah itu kan ketahuan ya. Produk domestik brutonya kan kelihatan. Nah, jadi untuk memulai bisnis itu memang bukan
asal-asalan bangun, bikin, enggak, harus dianalisa dulu. Bagaimana perilaku konsumennya, sebaran populasinya ada di mana, kemampuan belinya berapa, indeks harganya berapa, terus kemudian siapa pesaingnya, harganya bagaimana gitu kan, sumber-sumber bahan bakunya seperti apa. Nah ini harus dilihat. Kalau itu semuanya udah dilihat, insya Allah pada saat dia memutuskan untuk berbisnis tidak akan menemui kesulitan. Begitu pun di startup ya? Ya sama. Nah startup ini sebetulnya apapun produknya, apapun jasanya, kuncinya di inovasi. Nah, dia juga tetap butuh itu, tapi kalau menurut pandangan saya dia lebih kepada masalah yang terjadi di masyarakat, masalahnya bagaimana caranya diselesaikan. Kalau dulu kan orang mau nonton TV, apa istilahnya, yang banyak channel itu dia harus beli apa? Ya, dulu cuma 2. Parabola. Sekarang kan nggak perlu, kita banyak TV kabel yang dikaitkan dengan internet, yang dikaitkan dengan smart home, misalkan apa untuk menghemat energi nih. Lampu kalau kita nggak ada mati sendiri gitu kan. Iya, udah ada tuh ya. Nah itu kan sebetulnya salah satu bidang startup yang bisa digali. Berarti luas ya? Iya. Saya jadi ingat, kemarin di kantor Shopee, kantor pusat Shopee lagi trending apa ya, yang kalau cewek Pak pakai ini. Oh, pakai cepol ini. Nah itu startup Pak. Dia di tesnya tuh tes produknya tuh dari berapa ratus meter, jatuhin nggak apa-apa, terus diinin sama mobil Fortuner, mobil Fortuner artis, bayar itu sampai segitunya. Nah itu maksudnya produknya kayak gitu. Ya kita sebagai laki kayak apa sih, kayak gitu wanita langsung rame tuh. Lu sekarang kan menurut hasil sensus penduduk beberapa tahun yang lalu, maksudnya 2020 ya, itu kan jumlah perempuan di Indonesia lebih besar dibandingin laki-laki. Berarti di tafsir ada ya, benar ya? Iya. Cowok bisa milih. Sekarang juga banyak laki-laki yang rambutnya gondrong, ya kan? Dia nggak malu-malu pakai itu. Nah itu kan salah satu bias dari tujuan produk itu dijual. Tadinya kan buat perempuan nih. Betul. Tapi kan ada juga laki-laki yang rambut gondrong panjang. Nah, dia juga pengen kayak gitu ya, dipakai juga kan, bisa aja. Berarti dia melalui riset itu juga. Iya. Nah bicara riset Pak, sepenting apa R&D di konvensional atau di startup? Yang namanya R&D itu emang divisi paling penting, karena itu inovasi. Apalagi di startup, dia kan larinya nanti ke inovasi. Kalau nggak ada R&D, bagaimana dia mau berinovasi? Itu rootsnya. Ya betul. Sekarang seperti di perusahaan inilah, perusahaan konvensional. Dia nggak melakukan R&D, hidupnya monoton, produknya monoton, pelayanannya monoton. Banyak yang mati seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mengalokasikan investasi yang besar untuk R&D, dia pasti akan ketemu produk-produk baru. Terus kemudian pelayanan-pelayanan baru yang nilainya pasti lebih ekonomis dan lebih tinggi untuk menghasilkan profitnya. Nah, jadi R&D itu penting, sesuatu yang memang wajib itu harus dimiliki sama setiap pebisnis. Baik jenis-jenis apapun. Iya, mau konvensional, mau startup, apalagi startup lah. Karena inovasi. Iya, itu kan inovasi teknologi kan.